Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kokom Komaria, membahas mata kuliah penulisan dan publikasi ilmiah tentang struktur artikel. Pengertian artikel ilmiah, sebuah tulisan yang dibuat dan dipublikasikan berdasarkan hasil dari penelitian. Menurut Suganda, pengertian artikel yaitu versi ringkas dari suatu laporan hasil penelitian. Ciri-ciri artikel: ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Isi dapat mengandung makna, fakta, atau opini, didasari teori dan data yang valid, bersifat informatif dan fakta faktual, bahasa yang baku, kalimat yang lugas, denotatif, dan efektif. Metode penulisan artikel dibuat sistematis sehingga pembaca dapat mengerti isi dengan mudah. Dalam struktur artikel ilmiah terdapat 8. 1 judul, 2 abstrak, 3 kata kunci, 4 pendahuluan, 5 metode, 6 hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, 8 daftar pustaka. Judul. Bagian judul menjadi salah satu hal yang krusial, tidak boleh asal dan harus menggambarkan isi keseluruhan dari artikel yang dibuat. Judul yang dibuat harus mengandung kata kunci yang ditargetkan, dilengkapi dengan nama penulis dan identitas penulis. Abstrak. Di dalam abstrak tidak ada singkatan, kutipan, tidak ada tabel, tidak ada gambar, tidak ada grafik. Abstrak adalah inti permasalahan bagaimana penelitian tersebut dilakukan, hasil, dan menarik kesimpulan. Abstrak sendiri tidak boleh melebihi 200 kata, namun ada beberapa majalah atau jurnal yang mewajibkan untuk menulis abstrak menggunakan bahasa Inggris selain bahasa Indonesia. Jika tulisan berbahasa Arab, abstrak ditulis berbahasa Arab. Tujuan dari abstrak menyediakan informasi kepada para pembaca untuk mengambil keputusan. Apakah pembaca perlu membaca atau tidak membaca tulisan artikel ilmiah. Kata kunci. Kata kunci terdiri kata pokok yang berkaitan erat dengan isi artikel, biasanya ditulis dengan bahasa yang sama dengan penulisan abstrak dan ditempatkan di bawah abstrak. Pendahuluan. Bagian pendahuluan terutama berisi permasalahan penelitian, wawasan dan rencana pemecahan masalah, rumusan tujuan permasalahan, rangkuman kajian teoretik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode penelitian berisi tentang metode ataupun cara-cara dalam melaksanakan penelitian tersebut, seperti penelitian populasi sampel, metode pengumpulan data, dan masih banyak lainnya. Hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan adalah hasil dari pengamatan atau penelitian yang terdapat dalam teks ilmiah sebagai laporan observasi tentang penilaian terhadap sesuatu. Hasil pengamatan merupakan isi bagian yang penting dari teks ilmiah. Hasil pembahasan mempunyai sifat objektif atau subjektif. Hasil pembahasan sebagai pertimbangan atau acuan untuk dijadikan sebagai sebuah teori. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian ringkas mengenai tema utama tersebut, sedangkan saran merupakan uraian ringkas mengenai implikasi yang ditimbulkan oleh tema utama yang berhasil dirumuskan dari bagian hasil dan pembahasan. Bagian kesimpulan ditulis ringkas yang memuat informasi yang cukup sehingga pembaca mengetahui bahwa penulis telah membuktikan hipotesisnya, mengetahui kelebihan serta kekurangan dari metode yang digunakan. Kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam kajian dapat menjadi peluang dari peneliti lain untuk menyusun atau meneliti selanjutnya. Terakhir, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit,
identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Terakhir, contoh artikel. Nah, saya ambil ini dari Medley. Nah, ini sebuah contoh artikel yang saya ambil dari Medley. Ya, judulnya tentang pemetaan bibliometrik terhadap tren riset matematika terapan di Google Scholar menggunakan Post Viewer. Nah, ada judul, setelah judul ada abstrak yang menggunakan bahasa Inggris, kata kunci, lalu ada pendahuluan, ada metode penelitian, nah, hasil pembahasan, nah, di sini ada kesimpulan. Setelah dari kesimpulan, ada daftar pustaka yang terakhir. Bisa dilihat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.